dekat, ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah. Jadinya Wali Paidi muter-muter saja di wilayah Kasin. Setengah jam lebih Wali Paidi berputar-putar di wilayah Kasin, karena setiap Wali Paidi bertanya, jawabannya berbeda-beda. Wali Paidi gundah hatinya, badannya tiba-tiba terasa capek semua. Dia lalu menghentikan sepeda motornya di tepi jalan. Dia turun dari sepeda motornya. Sejurus kemudian, Wali Paidi mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok Wali Paidi mulai tawasulan. Setelah selesai, Wali Paidi berkata dalam hatinya, "Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan, tolong tunjukkan di mana makam panjenengan," batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi naik sepeda motornya dan mulai melanjutkan perjalanannya. Wali Paidi mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Paidi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah makam Mbah Habib sudah dekat, batin Wali Paidi. Wali Paidi mengikuti bau harum yang diciumnya, dan tidak begitu lama akhirnya Wali Paidi sudah berada di depan makam umum Kasin. Wali Paidi berputar dan masuk makam dari samping. Tampak di tengah makam ada bangunan kecil yang atasnya ada kubahnya yang berwarna hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir bil Faqih dan putranya Habib Abdullah bil Faqih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Paidi membaca salam yang dicatatkan oleh Romo Kiainya. "Salamullahi ya sa'adah minar rohmani yahsyakum," ucap Wali Paidi. Baru satu bait dibaca, hawa di sekitar Wali Paidi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya Wali Paidi sampai terdiam sebentar, lalu dia melanjutkan membaca syir salam itu sampai selesai. Wali Paidi menunduk dengan penuh takzim. Wali Paidi merasa ada dua sosok yang agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syir salam, Wali Paidi beranjak ke dekat makam dan duduk memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Paidi duduk, tiba-tiba seakan ada suara beduk yang ditabuh. Dung, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Paidi. Ketika hawa itu menerpa tubuh Wali Paidi, seluruh tubuh Wali Paidi serentak berzikir. Allah, Allah, Allah. Wali Paidi membaca tahlil diiringi dengan suara beduk dum. Allah, 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 dum. Allah, Allah, Allah. Ketika hawa itu menerpa Wali Paidi, serentak seluruh tubuhnya berzikir. Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat azan maghrib berkumandang. Wali Paidi berjalan mundur ketika keluar dari makam. Dia langsung menaiki sepeda motornya mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang didengarnya. Dia berniat untuk sholat di masjid terdekat. Tapi semakin Wali Paidi mendekat, suara azan itu terdengar semakin menjauh. Akhirnya Wali Paidi memutuskan untuk putar balik mencari masjid yang lain. Wali Paidi merasa masjid yang dituju tidak mau menerimanya. Wali Paidi menyusuri jalan ke arah alun-alun kota Malang. Dia berjalan pelan, bersiap kalau ada masjid yang dilaluinya dia akan berhenti. Ketika Wali Paidi berada di depan rumah makan Kairo, resto menu Timur Tengah, hatinya menyuruhnya untuk belok kiri. Setelah berjalan 20 meteran, Wali Paidi melihat ada masjid di sebelah kiri jalan. Masjid tersebut posisinya agak masuk ke dalam. Wali Paidi memasukkan sepeda motornya dan parkir di halaman masjid. Terlihat sebagian jamaah sudah keluar dari masjid karena sholat maghrib sudah selesai dilaksanakan. Wali Paidi melangkah masuk mencari kamar kecil, lalu keluarlah seorang yang kulitnya agak hitam dan berambut agak gondrong dari dalam masjid. Orang tersebut seakan menyambut Wali Paidi. Mungkin orang ini tukang becak, melihat dari sarungnya yang ngelinting dan baju kokonya yang putih lusuh dan mangkak, batin Wali Paidi. Tapi betapa kagetnya Wali Paidi. Ketika dia bertanya kepada orang tersebut, di mana letak kamar kecil, Wali Paidi melihat dengan jelas wajah orang tersebut ketika menunjukkan arah ke kamar kecil. Ternyata orang yang dikiranya tukang becak ini, adalah seorang Habib. Dilihat dari sorot matanya dan wajahnya. Wali Paidi ke kamar kecil dengan perasaan tidak tenang. Dia merasa berdosa karena mengira Habib tersebut sebagai tukang becak. Wali Paidi berniat sehabis dari kamar kecil akan meminta maaf kepadanya. Tapi ketika Wali Paidi selesai berwudu dan mau masuk ke masjid, Habib yang dimaksud sudah tidak ada. Wali Paidi mencarinya di parkiran tidak ada, dan mencarinya di dalam masjid juga tidak ada.
Wali Paidi merasa menyesal karena gampang menyangka buruk kepada orang lain, gampang menilai seseorang dari tampilan luarnya. Wali Paidi tidak tenang ketika melaksanakan sholat maghrib. Dia meminta kepada Allah di dalam sholatnya untuk dipertemukan dengan Habib tersebut. Ketika Wali Paidi mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam, dan ketika dia mengucapkan salam yang kedua dengan menoleh ke kiri, dilihatnya Habib yang dicarinya sudah berdiri di samping kirinya. Wali Paidi berniat mendekat mau mencium tangannya, tapi Habib muda tersebut langsung lari keluar dari masjid menuju jalan raya terus hilang entah kemana. Subhanallah, ternyata di kota Malang yang hiruk-pikuk ini masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi minta kepada Allah tidak hanya bertemu, tapi juga minta bisa diberi kesempatan untuk mencium tangannya, batin Wali Paidi. Setelah berzikir sebentar, datanglah seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil memberi secangkir teh jahe kepadanya, dan Wali Paidi melihat banyak habib-habib sepuh mulai berdatangan memasuki masjid. Rupanya sehabis maghrib, di masjid ini diadakan rutinan membaca Ratibul Hadat. Wali Paidi berniat untuk keluar, karena dia merasa tidak pantas mengikuti acara tersebut. Melihat yang datang semuanya berjubah, sedang dirinya bercelana jeans dan berkaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur yang tertawa. Ketika Wali Paidi berdiri, dia mendengar suara tanpa wujud yang berkata kepadanya, "Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad?" Wali Paidi duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk keluar masjid. Dia mengikuti pembacaan Ratibul Hadat itu sampai selesai. Wali Paidi merasa malu sekali kepada habib-habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad yang mengundangnya. Sehabis sholat maghrib, Wali Paidi langsung